Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya satu malam yang sangat agung, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan jika dihitung setara dengan lebih dari 83 tahun. Artinya satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun tanpa Lailatul Qadar. Subhanallah, betapa besar karunia Allah kepada umat Nabi Muhammad. Dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Para ulama menjelaskan bahwa malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan pengharapan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa malam Lailatul Qadar begitu istimewa? Pertama, karena pada malam itu diturunkan Al-Quran, kitab suci yang menjadi pedoman hidup manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kedua, pada malam itu para malaikat turun ke bumi membawa rahmat dan keberkahan. Dalam surat Al-Qadar disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Bayangkan, malam itu penuh dengan kedamaian. Allah menutup surah tersebut dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Artinya, malam itu dipenuhi dengan keselamatan, ketenangan, keberkahan hingga terbitnya fajar. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa hikmah Lailatul Qadar bagi kita? Pertama, Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada umat ini. Umat Nabi Muhammad memiliki usia yang relatif pendek dibanding umat terdahulu.
Namun dengan adanya Lailatul Qadar, Allah memberikan kesempatan pahala yang berlipat ganda, seakan-akan kita beribadah puluhan tahun lamanya. Kedua, sebagai motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, Rasulullah semakin meningkatkan ibadahnya pada 10 malam terakhir Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya, tanda kesungguhan dalam beribadah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya kesungguhan akan menentukan sebuah hasil. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar, insya Allah akan mendapatkannya. Ketiga, melatih keikhlasan. Allah merahasiakan secara pasti kapan Lailatul Qadar. Mengapa? Agar kita tidak hanya beribadah pada satu malam saja, tetapi kita bersungguh-sungguh di seluruh 10 malam terakhir. Disinilah terlihat siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang hanya ingin malam bonus. Keempat, sebagai momen perubahan diri, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Maka seharusnya malam itu menjadi titik balik bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, membacanya, memahami maknanya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku baca?" Beliau menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Inilah doa yang sederhana namun penuh dengan makna. Kita memohon ampun karena sebesar apapun amal kita, tetap saja kita membutuhkan rahmat dan ampunan Allah. Maka marilah kita isi malam-malam terakhir Ramadan dengan qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, memperbanyak istighfar. Jangan sampai Ramadan berlalu sementara kita belum mendapatkan ampunan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar, menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.